Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mamun Supradi, sahabat Kang Guru. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk pembuatan soal pilihan ganda dan isian di Google Formulir. Sebelumnya mari sama-sama kita simak. Di sini ada perintah untuk mengerjakan soal dan hasilnya. Dan ini adalah linknya, kita klik saja. Di sini ada nama, misalnya Aska, misalkan kelas 4A. Di sini tunjuknya adalah selesai. Kita kembali ke sini, kita lihat hasilnya. Sudah nampak di sini hasilnya adalah Aska masuk nilainya 100 kelas 4 seperti itu. Nah, seperti itu sangat mudah sekali jika kita ingin membuat soal, jika kita ingin memberikan tugas pada siswa, cukup seperti itu dan sudah terkoreksi dan hasilnya pun sudah ada. Sangat mudah sekali bagi kita semuanya. Dan bagaimana cara membuatnya? Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, caranya sebagai berikut untuk membuat soal di Google Formulir, baik itu pilihan ganda ataupun isian. Seperti biasa kita masuk ke Google Drive, seperti ini, Google Drive. Nanti kita masuk ke sini. Nah, biasakan kalau kita membuat soal, gitu kita buat foldernya. Seperti biasa kita klik kanan, folder baru, terus misalnya di sini soal latihan ya. Oke, kita klik dua kali, double klik, kita klik kanan, pilih lainnya, terus Google Formulir. Nah, di atasnya ini bisa perintah ya. Misalkan di sini kita akan membuat soal latihan atau soal ulangan ya, atau penilaian harian lah gitu ya, penilaian harian 1, misalkan kelas 4 SDN babakan 01 misalkan ya. Di sini hasil. Oke ya, di sini biasa nama ya. Kalau menolak absen nggak apa-apa. Nama lengkap ya. Nama lengkap. Nah, di sini jawaban singkat. Nah, nama lengkap ini kita geser. Berikutnya ini wajib diisi biasa. Berikutnya adalah geser, di sininya kita kasih jawaban singkat. Nah, terus di sini kita klik di sini validasi respon. Nah, di sini adalah kita pilih ekspresi reguler. Nah, berisinya kecocokan, maksudnya adalah jadi siswa harus mengetik kata ini. Kalau dia salah, ada perintahnya teks yang dimasukkan salah ya. Oke. Kalau sudah, berarti ini biodata lengkap sudah. Tanggal tidak usah, ini tidak usah, kelasnya karena kelas kita sendiri ya. Kalau nanti kelasnya banyak juga tidak apa-apa, misalkan ya kita taruhin kelasnya misalkan ya, misalkan sini kelas ya. Oke, kelas, terus di sini kalau kelas itu biasa drop down ya, kelas misalkan kelas 4A misalnya ini, kelas 4B. Oke, untuk diisi dan seterusnya ya. Kalau ada kelasnya lebih dari satu. Kalau sudah, kita klik yang ini seperti sama dengan ya bagian. Kita klik di sini, kita sama dengan bagian kedua.
Ya, bagian kedua di sini adalah soalnya. Nah, soal pilihan ganda. Baik, di sini saya sudah menyediakan soal pilihan ganda ya. Di sini nih soalnya sudah ada nih. Jadi tinggal di copy paste aja. Jadi kalau kita membuat di soal Google Formulir, biasakan kita sudah ada filenya, file offline-nya ya, pilihan gandanya atau soalnya di Word gitu ya. Sini nomor 1. Baik, di sini saya copy saja ya. Oke, seperti ini. Nah, pilihan gandanya kita geser. Nah, ini kita copy saja nih semua. Sini, sini, sini. Oke ya. Jadi cepat. Nah, kita di sini kita paste. Nah, sudah semua kan? Nah, karena di sini adalah soal, maka di pengaturan di sininya adalah kita buat quiz, digeser ya, digeser. Terus ini tidak usah. Nah, ini saya sih tidak usah, nilai poinnya boleh seperti itu ya. Nah, nanti aja setelah pengiriman. Oke, terus presentasi. Nah, ini boleh misalkan terima kasih telah mengerjakan soal ini ya. Oke, nanti seperti ini kalau mereka sudah mengerjakan. Tidak usah kumpulkan email, tidak usah ya, tinggal kita simpan. Baik, kita masuk ke sini. Nah, di sini ini jawabannya. Nah, ini kan ada kunci jawaban. Jadi setelah kita nanti buat kuis seperti ini, maka otomatis di sini ada kunci jawaban akan timbul ya. Nah, ini jawabannya adalah dia ini sikap yang harus toleran ini ya. Kita klik toleran, selesai. Seperti ini. Udah, lanjut kita soal yang kedua. Nah, soal yang kedua adalah ini kita copy. Nah, di sini bentuknya gambar ya. Nah, ini kita copy dulu gambar. Oke. Kalau bentuknya gambar, bagaimana caranya? Nah, kalau bentuknya gambar, kita bisa klik ini dulu. Nah, ini nih ada gambar, ya kan? Nah, ini kita klik. Tapi di sini kan dia bentuknya adalah di Word. Seperti ini. Bagaimana caranya? Kita klik kanan, ya, klik kanan, terus pilih Save as Change Picture. Nah, di sini kita save as. Nah, terus setelah sini lah. Sini tarik misalkan ya. Nah, tarik, kita save. Kalau sudah, kita kembali ke sini. Terus di sini kita klik nih seperti gambar. Terus kita cari tadi di mana ya. Kita cari tadi di picture sini, ini tarik. Oke, kita open. Kalau sudah, oke, nanti dia akan tampil seperti ini ya. Kalau sudah, kita pilih langsung ke pilihan gandanya. Jawabannya. Ini jawabannya ini. Oke, kita copy saja biar cepat. Oke, kita paste di sini. Sudah selesai. Kita geser ininya. Ya, oke. Jawabannya adalah di sini belengkung ini ya. Kunci jawaban melengkung. Oke, jadi selesai. Oke. Ini pilihan ganda. Berikutnya soal yang ketiga. Nah, soal ketiga sama seperti tadi ya. Nah, ini tapi di sini dia bentuknya adalah jawabannya gambar. Bagaimana caranya? Ini biasa nomor 3 kita oke, sudah. Nah, karena dia jawabannya adalah gambar, maka kita ininya pun gambar jawabannya. Di sininya untuk shortnya gambar, tambahkan gambar sini. Di sini kita kasih pilihan dulu ya A. Nah, di sini kita klik di sini. Gambarnya sudah saya siapkan. Nah, ini gambarnya ada ini. Oke ya. Sudah, sekarang oke, berikutnya adalah yang keempat jenis soalnya di sini adalah matematika. Oke ya. Ini biasa tadi copy paste. Copy, taruh di sini paste, terus jawabannya sama ya. Seperti tadi jawabannya kita paste. Copy paste ya. Jadi lebih cepat keuntungan dari Google Formulir nanti karena di jawabannya. Oke, sudah. Sekarang jawabannya. Ya, jawabannya adalah 27 ya, sini 27. Kita klik selesai. Oke.
Nah, kita geser. Berikutnya yang terakhir, ya nomor 5. Oke, nomor 5 ini klik, kita copy. Ya, oke, paste jawabannya. Ini jawabannya kita paste lagi. Oke, ya. Oke, ya. Ya, jawabannya adalah 15.000 ya. 15.000. Oke, selesai. Oke. Nah, di sini adalah soalnya sebanyak 5 pilihan ganda. Nah, 5 pilihan ganda di sini, maka bagaimana caranya totalnya biar jadi 100 gitu ya. Biar jadi 100. Nah, saya anggap PG ini adalah total semuanya adalah 50 ya. Karena nanti kita ada uraian, maka di sini saya buat jawabannya adalah nilainya adalah kalau 5 berarti 10 ya. 10 nilainya biar jadi 50 maksudnya ya. Oke, selesai. Nah, jadi total kelihatan di sini ya, total seluruhnya adalah 50. Nah, untuk isiannya bagaimana? Ya, ini udah selesai ya untuk pilihan gandanya. Berikutnya adalah untuk pilihan ganda, untuk isian. Nah, untuk isian kita ya, selanjutnya adalah setelah kita mengisi bagian pilihan ganda, kita lanjut ke bagian isian. Caranya adalah di sini ada bagian kedua, kita tambahkan bagian. Ya, terus di sini kita ketik adalah soal isian singkat ya. Oke, baik. Oh, tadi ada sedikit kesalahan ya bagian atas. Nah, di sini ada penilaian. Oke ya. Penilaian kurang N ini, maaf ya. Penilaian harian 1 kelas 4 sebenarnya. Nah, di sini kita klik saja ya. Nanti akan dia berubah. Oke. Kalau sudah kita lanjut di sini. Terus kalau sudah kita klik tambahkan, kita langsung ke soal isian singkat. Di sini ada soal yang ke-6 ya. Ini contoh saja ya untuk memudahkan kita memahami saja. Di sini soalnya nama mata uang dari negara Malaysia adalah, jawabannya adalah kan ringgit seperti itu ya untuk jawaban. Nah, untuk jawaban ya kita buat jawaban singkat. Nah, untuk kunci jawaban adalah kita ketik berbagai kemungkinan nanti siswa akan mengisi seperti itu. Contoh, jawabannya kan ringgit. Nah, pertama kita besar semua misalnya nih, ringgit seperti itu. Yang kedua adalah depannya besar, ringgit gitu ya. Yang ketiga adalah kecil semua. Kenapa seperti ini? Jadi nanti siswa itu ketika dia menjawab, misalkan ringgit besar semuanya benar, ringgit seperti ini juga benar depannya saja, atau ringgit kecil semua benar seperti itu ya. Jadi kemungkinan seperti ini pun harus kita tambahkan jawaban. Jadi sebenarnya kalau untuk soal uraian itu tidak cocok untuk di Google Formulir. Artinya dalam arti untuk pengkoreksian secara langsung online. Tapi kalau secara manual tidak jadi masalah. Tapi artinya kan kalau kemungkinan jawabannya terlalu banyak kata, maka kemungkinan pun harus kita tuliskan seperti itu. Maka sebenarnya yang cocok itu katanya cukup hanya 1 kata atau 2 kata seperti itu. Ya, ataupun 3 kata juga boleh ya. Di sini kemungkinan jawab seperti ini ya, ringgit besar semuanya, ringgit depannya besar, dan ringgit ini kecil semuanya hurufnya. Nah, ini poinnya saya buat 50. Kenapa 50? Enggak, maaf. Saya buat 25. Kenapa 25? Agar nanti di sini tambah 25. Nah, 25 jadi 75 tadi 50 biar 100 gitu maksudnya ya. Nah, terus kita buat selesai. Selanjutnya adalah soal yang kedua. Di sini untuk isian singkat ya. Saya copy. Oke, terus masuk sini, saya pastikan di sini ya. Nah, oke, di sini kita pilih jawaban singkat, kita wajibkan. Oke. Nah, di sini jawabannya adalah 23.000. Oh ya, 23.000. Ini pun sama ya jawabannya. Ini kita tambah 25 dulu ya, poinnya 25. Nah, kalau kita tambah 25 kan di sini 100. Jadi pada intinya berapapun soalnya, bagaimana caranya agar poin ini menjadi 100. Kenapa harus 100? Agar memudahkan Bapak Ibu dalam pengkoreksian seperti itu ya. Jadi bobot soalnya pun harus disesuaikan dengan kualitas soal, dan maksimal itu adalah nilai 100. Nah, ini jawabannya adalah kita buat tadi 23.000. Ya, misalkan anak-anak jawabannya pakai RP gitu ya. RP
23.000 tanpa titik misalkan ya. Seperti ini. Boleh, benar berarti jawabannya. Atau misalkan kita misalkan gak usah pakai RP, misalkan anak-anak biar saja nanti ada perintahnya. Di sini 23.000, di sini 23.0 seperti ini, atau misalkan 23.000 ya, koma strip seperti ini. Ini boleh seperti itu. Nah, kalau sudah kita selesai, nah agar anak nanti itu jawabannya adalah angka, maka di sini ada perintahnya. Di sini ada validasi respon, deskripsi, kita jelaskan jawaban dengan angka ya, tidak angka saja gitu ya, cukup jelas angka saja. Nah, berikutnya adalah di sini satu lagi adalah validasi respon. Nah, di sini angkanya kita klik ya, angka, maaf ya, angka, terus di sininya adalah angka ya. Jawaban harus angka saja gitu ya. Oke. Kalau sudah, ini sudah selesai. Kalau sudah kita ya masuk. Ini kalau mau dimodifikasi nggak apa-apa ya. Di sini ada gambar ini, kita tambahkan misalkan ya adalah ya ini. Terus kita sisipkan, kita kasih lines-nya ini misalkan, terus ini ya gitu. Nah, ini untuk apa namanya tampilan temanya seperti itu. Nah, kalau sudah, maka soal ini siap untuk dikerjakan seperti itu. Oke ya, baik. Nah, di sini kita akan coba kerjakan satu saja. Kita masuk ke pratinjau ya, pratinjau. Misalkan di sini namanya adalah Ahmad misalkan ya, besar semuanya, kelasnya kelas 4A. Di sini ketik. Nah, jadi kalau misalnya jawabannya asal, contoh gini ya, misalkan asal ya, maka teks yang masukkan salah gitu. Atau kita teks, ini saya copy saja biar cepat ya. Di sini nanti anak-anak bisa diketik ya jawabannya di sini seperti ini. Saya mengerjakan soal ini dengan jujur. Misalkan ada huruf yang beda aja, misalkan ada ini nama ki gitu kan, nah nggak salah gitu kan, jadi harus sesuai. Nah, jadi misalkan di sini ada spasi aja, nah nggak sesuai, jadi harus pas gitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk menanamkan mindset bahwa mereka mengerjakan ini dengan jujur, karena tidak ada yang mengawasi kalau di rumah kan. Kita klik berikutnya. Terus ini jawabannya adalah tadi toleran. Nah, ini jawabannya adalah langkung. Ini jawabannya suku Betawi adalah ini D. Terus ini jawabannya adalah 27. Ini 15. Nah, udah selesai semua. Kita klik berikutnya untuk bagian isian singkatnya itu ya. Nah, ini jawabannya adalah misalkan saya contoh tadi ringgit ya. Ringgit kecil semua misalkan gitu ya. Ringgit. Terus di sini jawabannya saya adalah tadi 23.000 23.00 ya. Seperti ini. Baru kita klik kirim. Nah, di sini ada notifikasi. Terima kasih telah mengerjakan soal ini. Ini pun nanti bisa dimodifikasi seperti oleh Bapak Ibu semuanya. Berikutnya kita lihat sekarang untuk responnya. Ini udah masuk ya, responnya 1. Kita klik di sini spreadsheet-nya. Terus kita ini sudah sesuai, kita buat. Nah, nanti dia langsung ada di sini. Nah, udah ada kan Ahmad nilainya 100. Jadi ini sangat memudahkan bagi Bapak Ibu guru semuanya dalam mengerjakan. Jadi kita nggak perlu repot-repot ada kertas lagi, tidak repot-repot harus mengoreksi lagi. Jadi anak itu ketika mengerjakan langsung ada hasilnya seperti itu, lebih cepat dan akurat seperti itu. Ya, kalau kekurangan dari kertas adalah salah satunya adalah pertama dia harus cost-nya lumayan untuk apa namanya? Untuk penggandaannya. Terus mengerjakannya juga anak-anak agak ribet gitu kan. Nah, kalau ini lebih mudah dan simple seperti itu ya. Dan juga mungkin kekurangannya adalah tadi alat-alatnya. Nah, itu bisa disiasati, mungkin HP-nya bisa saling meminjamkan seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah contohnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya ya. Jadi sekali lagi ini sudah zaman teknologi sudah semakin maju. Jadi kita semuanya harus sudah mempersiapkan diri agar apa? Agar kedepannya kita sebagai guru sudah melek IT seperti itu ya. Selanjutnya adalah kalau kita sudah mengisi ini tadi pilihan ganda sudah, temanya sudah, isiannya sudah ya. Terus tadi kita coba hasilnya sudah tampak di sini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mengirim file ini agar nanti bisa dikerjakan oleh siswa kita. Dan caranya adalah di sini ada bacaan kirim ya, kirim, kita klik. Nah, tampil seperti ini. Kita klik yang bagian tengah seperti tambang.
terus kita perpendek URL-nya, terus kita salin di sini ya. Setelah kita salin, tentunya di sini kan linknya tidak begitu menarik lah gitu ya, seperti ya, tidak begitu menarik. Bagaimana caranya agar lebih menarik lagi sesuai dengan yang kita custom? Nah, caranya adalah di sini nanti ada bit.ly, banyak sekali ya untuk short link. Ini sambil bit.ly saja biar gampang. Nah, ini bit.ly.com nanti masuk seperti ini, terus kita masuk lewat Google saja, kita klik Google-nya. Terus di sini saya ambil salah satu akun yang ada, sudah otomatis masuk ya seperti ini. Biasanya nanti kalau awal-awal daftar dulu gitu ya, daftar nanti langsung masuk ke sini. Nanti kalau sudah seperti ini, kita klik create. Nah, kita buat tadi linknya yang tadi nih, ini yang kita salin ini, kita paste di sini. Ya, kita Ctrl V, kita biarkan saja. Nah, kalau sudah di sini ada bahasan custom backup. Nah, di sini kita hapus sampai garis miring, kita ketik sesuai keinginan kita, misalkan soal PH 1 kelas 4 contohnya seperti ini ya. Terus kita save ya. Setelah kita save, kita copy di sini, ada bacanya kan, copy, kita pindahkan ke WhatsApp anak didik kita gitu ya, atau kita cuma di sini. Nanti kalau sudah ya, kita enter saja. Ini udah ada ya. Ini kalau kita klik ya, maka nanti langsung ke sini. Jadi siswa langsung mengerjakan tampilan seperti itu ya. Tadi ini kita klik langsung tampil seperti ini dan siswa langsung mengerjakan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di sini ada nilai ya. Nilai ini nanti juga kita bisa pantau secara langsung ya, ya. Di mana? Di Google Drive kita seperti itu, di sini ya, di Google Drive kita ya. Tapi kalaupun kita buat short linknya juga bisa. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini caranya adalah di sini ada file Excel-nya nih. Kita klik kanan, kita bagikan, ya, kita bagikan. Selanjutnya di sini ada dapatkan link, ya. Kita klik, dibatasinya adalah di sini ada siapa saja memiliki link. Terus kita salin link, ya. Kita salin link, terus selesai. Kita ke bit.ly dulu di sini, ya. Di sini kita close. Terus kita buat lagi, tadi kita pastikan tadi, nah, tadi kan untuk, nah ini tadi di sini tadi kan kita pastikan di sini. Setelah kita pastikan, kita biarkan saja. Nah, di sini kita ketik, misalkan di sini adalah hasil ujian misalkan gitu ya, hasil PH nilai harian 1 kelas 4. Kita save, sudah ada nih, kita copy. Terus kita kembali ke WA di sini. Nah, di sini kita pastikan lagi di sini. Ya. Tujuannya apa lah? Tujuannya nanti kita nggak usah pakai ke Google Drive lagi. Maksudnya adalah ketika nanti kita mau lihat siapa saja siswa yang sudah mengerjakan, kita tinggal klik di sini saja, ya. Maka kan tampil nah, di seperti ini. Contoh kita akan kerjakan ya. Baik. Contoh di sini kita perhatiin jauh. Namanya, misalkan namanya adalah tadi Siti misalkan ya, terus semua Siti. Terus kelasnya kelas 54B contoh ya. Di sini saya mengerjakan soal ini dengan jujur. Lanjut. Ini saya asal aja ya, maaf ya, saya asal aja. Saya asal aja. Ini karena digitnya besar lah gitu ya. Oke, di sini 20. Kita kirim. Selesai. Nah, setelah selesai kan kita nanti mengecek siapa saja siswa yang sudah mengerjakan itu. Tentunya kan link ini tidak kita bagikan ya, terserah Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini kita klik saja yang tadi yang hasilnya ya. Dan harian 1 kita klik, kita lihat hasilnya. Nah, tuh sudah masuk ya. Tadi 60 nilainya Siti. Ya seperti itu. Jadi kita nggak harus sampai ke Google Drive lagi, agak ribet seperti itu. Ya, jadi ini untuk memudahkan kita saja dalam pengecekan siswa mana yang sudah mengerjakan seperti itu. Baik, itu Bapak dan Ibu semuanya, saya pikir sudah cukup lengkap ya. Tadi mulai dari pembuatan Google Formulir ya, soal bagian depan, terus pilihan ganda, isian, uraian plus jawaban,
ya. Terus nanti tadi ada responnya, di sini sudah ada hasilnya. Tentunya sekali lagi ini untuk memudahkan kita para guru-guru untuk pengkoreksian pengerjaan siswa. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya, tapi di masa pandemi ini alangkah baiknya ini kita lakukan agar lebih aman gitu ya. Dan jangan lupa bila video ini bermanfaat, di like, di subscribe, dan di share kepada yang lainnya. Dan mohon maaf sekali lagi bila banyak kekurangan. Dari saya Mahmud Satyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.